Universitas jelas tambah, ada 37 universitas. Oh, sekarang malah 43. Tambah terus. Nah, yang diminta lagi Pak Yai, nanti rumah sakit harus diprogramkan ke depan ini. Dan ditambah terus, yang kemarin sudah dibangun, besok kalau bisa setiap wilayah Kiai mintanya ini, dari yang 28 ini. Juga cabang-cabang menginginkan Pak Yai bahwa karena eranya sudah digital, ini semua nanti seluruh data, dokumen, apa urusan dengan cabang agar mudah, harus atau mintanya Pak Yai agar dibuatkan digital manajemen NU yang memang sudah dimulai, tinggal disempurnakan. Itu permintaan 20 wilayah NU dan 28 PWNU dan 364 cabang. Selain kiai-kiai sepuh yang Pak Kiai sendiri diminta langsung. Dan selain diminta langsung, ada yang bikin surat, maka kita hanya nampung Pak Kiai. Nah, mudah-mudahan permintaan ini kami harap Pak Kiai untuk bisa menyampaikan dan menjawabnya atas permintaan para pengurus wilayah dan cabang-cabang serta para kiai-kiai sepuh. Itulah intinya. Mudah-mudahan Pak Kiai berkenan ini Pak Kiai itu untuk siap menjadi calon dulu dan insya Allah sukses jadi lagi pada periode mendatang muktamar yang ke-34 di Lampung yang akan diselenggarakan pada tanggal 23, 24, 25 Desember 2021. Itulah kira-kira Pak Yai permintaan singkatnya. Kami mohon untuk bisa dipenuhi Kiai, untuk bisa dipenuhi atas permintaannya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan Romo Kiai Said Agil Sirot untuk menjawab pertanyaan yang tadi telah disampaikan oleh Pak Kiai Marsudi. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus besar ulama, Sekjen PBNU Kiai Haji Marsudi Suhud, Kiai Haji Robikin M.Has, Kiai Haji Imdadur Rahmat, Wakil Sekjen, Bapak Andi Najmi, Wakil Sekjen, Kiai Haji Imam Pituduh, juga dari Wakil Sekjen, Kiai Haji Ahmad Muqawam, Ketua IKPMI, para pengurus wilayah ini yang hadir, yang saya banggakan dan saya hormati, para rekan-rekan dari media, wartawan-wartawati yang saya hormati. Alhamdulillah, siang hari ini saya bisa bersilaturahim di tempat ini dalam rangka niat saya menjawab permintaan dari para kiai sepuh agar saya bersedia untuk mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum PBNU periode yang akan datang. Seperti yang Pak Kiai Marsudi terangkan tadi, itulah sebenarnya
beberapa kiai sepuh, antara lain Maulana Habib Lutfi Pekalongan, Tuan Guru Turmudi Lombok, Kiai Haji Muhtadi Banten, Hadratus Syekh Kiai Dimyati Rois Kaliwungu Kendal, Gus atau Kiai Ali Masyhuri Tulangan Sidoarjo, Kiai Basuni Tasikmalaya. Itu semua kiai-kiai sepuh, Kiai Kafabi Lirboyo Kediri. Itu semua kiai-kiai sepuh yang saya anggap khuas, yang saya anggap memiliki makom khusus di mata Allah. Sehingga setelah datangnya permintaan dari para kiai dan begitu pula permintaan dari para pengurus PWNU seluruh Indonesia dan beberapa cabang NU, saya berpikir panjang, bertafakur, merenungkan kembali apakah permintaan itu saya ikuti atau tidak, dengan melakukan istikharah dan ziarah ke makom-makom para aulia. Antara lain saya ziarah ke luar Batang dan ziarah ke Sunan Gunung Jati, ziarah ke Sunan Ampel Surabaya, ke Syekhuna Khalil Madura Bangkalan, ke Kiai Lirboyo, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisamsuri, Kiai Zainuddin Mojosari, ke Gus Dur. Saya setelah cukup ziarah, saya anggap cukup ziarah ke para aulia itu, saya mendapatkan ketenangan hati, ketetapan hati. Saya terima permintaan atau perintah dari para kiai sepuh itu. Permintaan sebagian besar para pengurus wilayah dan PCNU untuk meneruskan kembali program-program NU dalam 5 tahun ke depan. Antara lain menuntaskan program-program terobosan yang telah kita rintis, pembangunan Universitas NU dan ITS NU yang sampai hari ini sudah 43 ketika periode Menteri Pak Nuh 24, periode Menteri Pak Nasir sampai ke 38, periode Pak Nadiem ini ditambah 5 jadi 43 yang sudah disampaikan oleh Pak Marsudi tadi. Kemudian program pengiriman mahasiswa S1, S2, S3 berbagai bidang sains dan teknologi ke Eropa, Amerika, Australia, Rusia, dan Cina dan India. Dan yang jurusan agama ke Maroko, Al-Azhar Mesir, dan ke Saudi Arabia. Itu semua katakan kita teruskan agar lebih bermanfaat lagi, mencetak kader-kader NU yang handal, yang betul-betul memahami agama Islam sebagai agama kemanusiaan, agama peradaban, agama kebudayaan. Bukan hanya pemahaman teologi dan syariat saja. Juga kemandirian ekonomi, digitalisasi, database, dan layanan bagi warga NU, insya Allah akan kita teruskan, kita sempurnakan, kita tingkatkan, yang sekarang sudah kita mulai dari periode sekarang ini. Yang penting lagi adalah riayatut turath, menjaga akidah, amaliyah, fikrah, dan harokah NU dalam bingkai wasatiyah, moderat, dan tasamuh, toleran. Jadi NU sejak dulu sampai sekarang pemimpinnya boleh berganti, Rois Amnya berganti, ketua umum ganti-ganti, tapi prinsip wasatiyah dan tasamuh tidak pernah berubah. NU tetap sebagai organisasi Islam besar yang menegakkan Islam berperadaban, Islam yang toleran, moderat, santun, dan ramah, anti radikalisme, anti ekstremisme, apalagi sampai terorisme. Sejak dulu, sekarang, dan seterusnya. Bahkan prinsip NU adalah mayoritas melindungi minoritas. Itu prinsip NU itu. Kita yang mayoritas ini berkewajiban melindungi minoritas. Bukan atau sama sekali tidak ada sedikit pun mayoritas, NU mayoritas mendolimi, menginjak yang minoritas. Sama sekali tidak ada itu. Bahkan mayoritas melindungi minoritas sebagai membangun ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah. Menjalankan perintah para ulama sepuh untuk membawa NU menjadi berkah dan maslahat bagi kaum Ahlussunnah wal Jamaah Islam, terutama di dunia Islam, terutama di Timur Tengah, terutama perdamaian di kawasan Arab dan kemerdekaan Palestina. Ini saya berkali-kali mengatakan saya jaga NU ini dari gerakan-gerakan liberal atau radikal. Liberal dalam arti
jauh dari pesantren, jauh dari ulama pesantren, jauh dari kitab-kitab kuning, bahasa gampangnya Kutubut Turath, kitab kuno yang ditulis oleh para ulama. Saya jaga NU tidak boleh menjauhi itu semua. NU tetap berangkat dari pemahaman kitab kuning, yaitu Islam berperadaban, berbudaya, berakhlak, dan tetap dekat dengan pesantren karena berangkatnya NU dari berbasis pesantren, dan menghormati, taat kepada ulama pesantren. Itu yang paling mendasar. Kemudian saya menjaga netralitas sikap saya terhadap luar negeri atau sikap PBNU terhadap politik luar negeri. Selama Israel tidak mengakui Palestina, maka PBNU menolak mengakui Israel. Apalagi sampai datang ke Israel. Selama mereka belum mengakui negara Palestina, maka kami tidak mengakui negara Israel. Kalau sudah saling mengakui, ayo kita hormati perdamaian itu. Tapi yang betul-betul damai, betul-betul perdamaian hakiki, assalamul hakiki, bukan assalamus siasi, tapi perdamaian hakikat dan perdamaian, bukan politik, bukan diplomasi, tapi betul-betul perdamaian. Itu baru saya hormati itu. Oleh karena itu, sekali lagi berdasarkan alasan-alasan tadi, sekali lagi saya siap mentaati perintah para kiai sepuh dan mengkabulkan permohonan para pengurus wilayah dan para pengurus PCNU agar saya siap dicalonkan kembali sebagai ketua PBNU di muktamar akan datang. Dan kami pun sangat hormat, sangat respect kepada Presiden Jokowi sebagai Bapak Infrastruktur. Itu Presiden Jokowi itu kita bergelar, saya yang punya ide bergelar Bapak Infrastruktur. Terutama sekali juga sukses menangani COVID-19 ini. Termasuk negara yang paling sukses, kelima apa ya di dunia? Di dunia kelima. Urutan kelima negara yang paling sukses menangani pandemi COVID-19. Itu berkat kegigihan Pak Presiden kita. Begitu pula dalam pengentasan kemiskinan. Kita rasakan betul keberhasilan pemerintah sekarang dalam hal ini. Banyak sekali perubahan. Berdirinya UMKM di mana-mana, itu merupakan kebijakan pemerintah Jokowi dalam rangka mengentaskan atau minimal mengurangi lah, meminimalisir kemiskinan yang kita rasakan ini. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya, barokah bagi kita semua dan bagi semuanya bangsa Indonesia. NU untuk bangsa, NU untuk negara, NU untuk umat Islam dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Dari pesantren untuk peradaban. Kalau dulu kita kembali ke pesantren, sekarang dari pesantren untuk membangun peradaban. Yang berbasis pesantren untuk membangun peradaban kemanusiaan. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, teman-teman wartawan, kami persilahkan 3 orang yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kami persilakan. Ada? Ya. Silakan disebut medianya apa. Terima kasih banyak Pak Kiai atas kesempatan hari ini. Pertama yang mau saya tanyakan, apakah tradisi deklarasi ini merupakan tradisi yang biasa dalam suksesi kepemimpinan PBNU atau ini merupakan hal baru dalam suksesi kepemimpinan Ketum PBNU? Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa waktu lalu kita masih sempat mendengar soal tarik ulur dan ada pimpinan daerah mungkin dari NU yang berniat melaporkan Pak Ketua MUI, dalam hal ini Dewan Mustasyar PBNU. Nah, itu tanggapannya Pak Kiai gimana? Mohon penjelasan. Saya Badri dari akurat.co. Terima kasih. Ini bukan deklarasi, tapi menjawab permintaan kiai-kiai sepuh dan para PW NU dan cabang. Bukan deklarasi. Jadi jangan ada yang menulis ini deklarasi. Tolong jangan ada yang menulis bahwa ini deklarasi. Menjawab, merespon apa yang diminta oleh para kiai sepuh dan permintaan, harapan, mengabulkan harapan para pengurus wilayah dan pengurus cabang. Bukan deklarasi. Ya.
Terima kasih teman-teman media. Kami persilahkan. Ini perlu saya sampaikan bahwa di sini hadir beberapa perwakilan dari 28 PW yang kemarin sehari. Oh, jadi gitu ya. Jadi nanti yang untuk wilayah nanti bisa doorstop bersama teman-teman. Ya. Tapi untuk forum ini saya kira cukup karena Pak Kiai Said ada acara yang harus segera beliau hadiri. Ya, kami persilakan Pak. Ya, saya kira kalau ada yang mengajukan gugatan kepada Rais Am, ya, kami minta untuk dicabut, ya, dan saya mendengar itu sudah dicabut, ya. Jadi tidak sepatutnya masalah-masalah seperti ini ke ranah hukum, karena kita lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jadi sejauh mungkin mari kita terus tegakkan akhlakul karimah, ya, dan kita harapkan masalah-masalah seperti ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, ya. Dan di NU itu memang selalu dari zaman ke zamannya itu biasanya itu kalau ada masalah, ya, kita sebut sebagai gegeran, itu akan berakhir dengan gergeran, ya. Itu tradisi dari para ulama kita. Terima kasih. Ada perwakilan dari wilayah. Ya. Nanti doorstop Pak Kiai Marsudi. Ya, nanti doorstop. Teman-teman jurnalis, teman-teman media, kita akan mengakhiri forum kali ini dengan doa. Nah, setelah itu kita nanti bisa lanjutkan, ya. Kami persilakan kepada Pak Kiai Agus Salim untuk memimpin doa kita semua. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ali ya Azim, ya Halim ya Alim, anta Rabbi wa 'aidul mukasib, ya man ma Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Tansuru man tasha wa tan'azizur rahim. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana. Allahumma yassir umurana marhatil qulubina wa abdana assalamu wal afiyah fi dinina wa dunya wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan bi ahlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin wahdina wa najjina minal qawmidh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan telah hadir di tempat ini. Nah, nanti dilanjutkan dengan doorstop, ya. Ya, sekalian di sini, ya, doorstop.